Salam dan salam sejahtera kepada saudara dan saudara sekalian. Sangat bergembira karena Tuhan itu baik, sehingga kita pada saat ini dapat berkumpul bersama-sama hanya demi untuk kemuliaan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Dengan ini saudara-saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh itu mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang hidup, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami menyerahkan tempat ini, ruangan ini, dan setiap pribadi yang hadir. Kiranya Engkau memenuhi kami dengan kemuliaan hadirat-Mu, dan kami mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, supaya setiap kami akan dapat mendengar firman-Mu dengan jelas oleh karena pertolongan dan pimpinan Tuhan sendiri. Tuhan, pada saat ini kami menyediakan hati kami untuk firman-Mu memenuhi setiap kehidupan kami, dan biarlah Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan Bapa. Hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, tolong urapi dengan firman-Mu, penuhi dengan firman-Mu, agar setiap firman yang keluar semuanya itu meninggikan, memuliakan nama Tuhan, bahkan menguatkan kami dan memberkati setiap kami, dan Engkau dipermuliakan Bapa. Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan setiap pribadi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Saudara dan saudara sekalian, khotbah kita bertema nubuatan yang terdapat dalam Yohanes pasal 12 ayat 20 sehingga ayat yang ke-36. Dalam petikan ini, orang-orang Yunani yang menuju Yerusalem mencari Yesus melalui Filipus. Lalu murid-muridnya menyampaikan berita tersebut. Tetapi Yesus menjawab bahwa sudah tiba masanya anak manusia dimuliakan. Selanjutnya Yesus memberi perumpamaan. Kalau biji benih gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji benih sahaja. Tetapi kalau ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes pasal 12 ayat 24 mengatakan, sungguh benar apa yang aku katakan ini. Jika sebiji benih gandum tidak ditanam di tanah lalu mati, benih gandum itu tetap sebiji benih sahaja. Tetapi jika benih itu ditanam lalu mati, maka benih itu akan tumbuh dan menghasilkan banyak gandum. Saudara dan saudara sekalian, tidak ada seorang pun akan menikmati tuaian kalau biji benih gandum tetap disimpan dan tidak ditanam. Gandum yang menghasilkan buah, pasti biji benih gandum itu terlebih dahulu ditanam dan mati. Biji benih gandum yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam ayat ini menggambarkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya mengenai nubuatan tentang penyaliban dan kematiannya. Kalau Tuhan Yesus tidak taat sampai mati di kayu salib, Dia tidak akan berbuah. Tidak ada korban penebusan dosa, dan tidak ada keselamatan. Dengan kata lain, manusia berdosa akan tetap menanggung akibat dari dosa. Roma pasal 5 ayat 15 mengatakan, tetapi kedua-dua mereka tidak sama.
Karena anugerah Allah sangat berbeda dengan dosa Adam. Memang betul bahwa banyak orang mati akibat dosa satu orang itu. Tetapi jauh lebih besar lagi akibat daripada rahmat Allah dan anugerah penyelamatannya yang diberikan kepada banyak orang melalui rahmat satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, poin yang pertama, kematian adalah upah dosa. Kejadian pasal 2 ayat 16 hingga 17. Allah berfirman kepada manusia itu, engkau boleh makan buah-buahan daripada semua pokok di taman ini, kecuali buah daripada pokok yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Engkau tidak boleh makan buah pokok itu. Jika engkau memakannya, engkau pasti mati pada hari itu juga. Saudara dan saudari, dalam ayat ini mengisahkan mengenai awal mula manusia jatuh ke dalam dosa. Roma pasal 5 ayat 12 mengatakan, dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan dosa orang itu membawa kematian. Akibatnya maut menjangkiti segenap manusia, karena semua orang berdosa. Dosa memasuki kehidupan manusia sewaktu firman Tuhan diabaikan. Perempuan itu atau Hawa telah mengabaikan firman Tuhan dan memberikan penilaian sendiri mengenai buah pohon itu. Segala bentuk dosa mempunyai akibat. Tuhan menghalau manusia itu keluar dari Taman Eden. Penderitaan, kesusahan, dan kesakitan adalah akibat daripada dosa. Segala ciptaan menjadi terkutuk akibat dosa. Ini adalah akibat yang diterima oleh manusia yang mengabaikan perintah Tuhan atau firman Tuhan. Manusia tidak mentaati firman Tuhan. Mereka melanggar perintah Tuhan dengan mengambil dan memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu. Akibat daripada perbuatan manusia itu, mereka dijatuhi hukuman, yaitu terpisah dari Allah karena kesalahan atau dosa mereka. Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan, kematian adalah upah dosa, tetapi hidup sejati dan kekal bersama-sama Kristus Yesus Tuhan kita adalah anugerah Allah. Yahezkiel 18 ayat 4 mengatakan, nyawa setiap orang milikku, baik nyawa bapa maupun nyawa anak. Sesiapa yang berdosa, dialah yang akan mati. Jika Allah yang memikul upah dosa atau hukuman dosa, maka Allah harus mati. Sebagai Allah, Dia tidak boleh menderita ataupun mati, sebab tidak ada satupun kuasa yang dapat menundukkan Allah. Baik penderitaan atau kematian tidak dapat menakluki Allah. Oleh itu, Allah harus terlebih dahulu menjadi manusia supaya Dia boleh menderita dan mati memikul atau menanggung hukuman dosa manusia. Saudara dan saudara sekalian, kalau Allah tidak menjadi manusia, maka kita tetap berdosa dan menerima hukuman dosa. Poin yang kedua, Yesus datang untuk mati. Yohanes 12 ayat 27 mengatakan, hatiku gelisah, apa yang akan aku katakan? Haruskah aku berkata, Bapa,
jauhkanlah aku daripada saat penderitaan ini. Tidak, aku datang justru untuk mengalami saat penderitaan ini. Perkataan "aku datang" berulang kali diucapkan oleh Yesus. Ini menunjukkan pada inkarnasi Yesus menjadi manusia. Inkarnasi berbeda dengan kelahiran. Pertama, inkarnasi menunjuk pada tindakan aktif, sedangkan kelahiran menunjuk pada tindakan pasif. Yesus selalu berkata, "Aku datang," yang menunjukkan tindakan aktif, bukanlah "aku dilahirkan" yang menunjukkan tindakan pasif. Yohanes 18 ayat 37 mengatakan, oleh itu Pilatus bertanya kepadanya, "Jika demikian, adakah kamu ini raja?" Yesus menjawab, "Kamu yang berkata bahwa aku raja. Aku dilahirkan dan datang ke dunia untuk satu maksud sahaja. Aku datang untuk berkata tentang apa yang benar. Sesiapa yang menerima apa yang benar mendengarkan aku." Saudara dan saudara sekalian, ini menunjukkan bahwa Yesus bukan sekedar manusia biasa, tetapi Dia adalah Allah. Sebab tidak ada orang kelahirannya merupakan tindakan aktif. Yang kedua, inkarnasi menunjukkan bahwa Yesus mempunyai keberadaan sebelumnya. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, "Sebelum dunia ini diciptakan, Firman sudah ada. Firman itu bersama-sama Allah, dan Firman itu sama dengan Allah." Kalau Yesus hanya dilahirkan, bermakna sebelum Yesus dilahirkan, Dia tidak ada. Tetapi kalau Yesus berinkarnasi, sebab inkarnasi merupakan tindakan aktif, maka Yesus sudah ada sebelum Yesus dilahirkan. Ini menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya sekadar manusia biasa, tetapi Yesus adalah Allah. Yang kedua, saudara, aku datang untuk mati. Dalam cerita-cerita dongeng selalu diceritakan mengenai dewa yang menjelma menjadi manusia. Apa tujuannya? Biasanya bersifat sombong, yaitu demi kesenangan mereka sendiri. Tetapi bagaimana dengan Yesus Kristus? Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Apa tujuannya? Sebenarnya ada banyak tujuan kedatangan Tuhan Yesus. Yang pertama, memberitakan Injil. Markus pasal 1 ayat 38 mengatakan, tetapi Yesus menjawab, "Kita mesti meneruskan perjalanan ke pekan-pekan lain di sekitar kawasan ini. Aku mesti menyampaikan perkabaran itu di sana juga, karena untuk tujuan itulah aku datang." Yang kedua, memberi kesaksian tentang kebenaran. Yohanes pasal 18 ayat 37 mengatakan, oleh itu Pilatus bertanya kepadanya, "Jika demikian, adakah kamu ini raja?" Yesus menjawab, "Kamu yang berkata bahwa aku raja. Aku dilahirkan dan datang ke dunia untuk satu maksud sahaja. Aku datang untuk berkata tentang apa yang benar. Sesiapa yang menerima apa yang benar mendengarkan aku." Yang ketiga, menjadi teladan kepada manusia. Kalau Yesus tetap sebagai Allah,
bagaimanapun sucinya dia hidup, dia tidak boleh menjadi teladan kepada manusia. Sebab manusia tidak dapat melihat dia. Allah kita menjadi manusia dalam diri Yesus. Maka manusia dapat melihat kehidupannya yang suci dan mencontohinya. Yang keempat, merasakan pencobaan dan penderitaan yang dialami oleh manusia. Dengan demikian, dia bersimpati terhadap manusia yang menderita dan dicobai. Tuhan menolong kita. Ibrani pasal 2 ayat 17 hingga 18 mengatakan, hal ini berarti dia harus menjadi seperti saudara-saudaranya dalam segala hal. Dengan demikian dia dapat menjadi imam agung yang setia dan berbelas kasihan. Dengan pelayanannya itu dosa manusia dapat diampunkan. Oleh itu sekarang dia dapat menolong mereka yang kena cobaan, karena dia sendiri pernah dicobai dan menderita. Tujuan utama Yesus ke dunia ini hanya untuk mati. Yohanes 12 ayat 23 hingga 24 mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, sudah tiba masanya Anak manusia dimuliakan. Sungguh benar apa yang aku katakan ini. Jika sebiji benih gandum tidak ditanam di tanah lalu mati, benih gandum itu tetap sebiji benih sahaja. Tetapi jika benih itu ditanam lalu mati, maka benih itu akan tumbuh dan menghasilkan banyak gandum. Dalam ayat 23, Yesus bercakap mengenai dimuliakan. Dan dalam ayat 24, dia bercakap tentang kematian. Ini bermaksud Yesus dimuliakan melalui salib dan kematiannya. Yesus ditinggikan pada salib dan ditinggikan dalam kemuliaan. Keduanya berhubungan, tidak dapat dipisahkan. Yang satu tidak akan terjadi tanpa yang lain. Bagi Yesus, salib adalah jalan menuju kemuliaan. Matius 20 ayat 28 mengatakan, kamu harus berbuat demikian karena Anak Manusia tidak datang untuk dilayani. Dia datang untuk melayani orang serta menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Anak Allah menjadi manusia supaya manusia boleh menjadi anak-anak Allah. Yesus mati supaya kita memperolehi kehidupan. Yesus datang ke dunia, tujuan utamanya untuk mati bagi manusia. Karena mereka dilahirkan, maka mereka harus mati. Tetapi bagi Yesus, karena Yesus perlu mati, maka dia harus dilahirkan. Perayaan Natal harus ada supaya Jumat Agung ada. Natal dan Jumat Agung tidak dapat dipisahkan. Ada yang mengatakan perayaan Natal tidak boleh. Tetapi kalau tidak ada Natal, maka Jumat Agung tidak ada. Yang ketiga, saudara, cara kematian Yesus. Yohanes 12 ayat 32 sehingga 33. Apabila aku ditinggikan di atas bumi, aku akan memimpin semua orang kepadaku. Dengan kata-katanya ini, Yesus menunjukkan cara dia akan mati. Dalam Matius pasal 4 ayat 8 hingga 10, Yesus menolak cara mudah yang ditawarkan oleh iblis supaya Yesus menyembah Satan. Yesus memilih cara yang sukar,
melalui kematian di atas kayu salib, supaya melalui cara ini Yesus akan menarik semua orang datang kepadanya. Saudara sekalian, pada waktu iblis menawar kepada Yesus supaya menyembah dia, Yesus menolak. Karena itu jalan singkat, tapi Yesus memilih jalan yang sukar, yaitu perlu ditinggikan di salib dan mati, supaya yang mati dalam dosa akan memperolehi kehidupan dan keselamatan. Tujuan kematian Kristus, Yohanes pasal 12 ayat 24. Sungguh benar apa yang aku katakan ini. Jika sebiji benih gandum tidak ditanam di tanah lalu mati, benih gandum itu tetap sebiji benih sahaja. Tetapi jika benih itu ditanam lalu mati, maka benih itu akan tumbuh dan menghasilkan banyak gandum. Ini menunjukkan kepada diri Yesus. Yesus harus mati supaya menghasilkan banyak buah, yaitu banyak orang yang diselamatkan, yaitu buah keselamatan, buah kehidupan yang kekal. Kematian Yesus merupakan satu-satunya jalan penyelamatan. Yohanes pasal 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan merosak. Tetapi aku datang supaya manusia mendapat hidup, yaitu hidup yang berkelimpahan. Saudara dan saudara sekalian, hanya kepada Yesus ada keselamatan. Kedatangan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus hanya untuk memberi keselamatan kepada setiap mereka yang percaya kepadanya. Apakah respon saudara dan saya? Yohanes 12 ayat 25 hingga 26 mengatakan, sesiapa yang mengasihi hidupnya sendiri akan kehilangan hidup itu. Tetapi sesiapa yang tidak mengasihi hidupnya di dunia ini akan memilikinya untuk hidup sejati dan kekal. Sesiapa yang mahu mengabdikan diri kepadaku harus mengikuti aku, supaya dia boleh bersama-sama aku di tempat aku berada. Bapakku akan menghormati orang yang mengabdikan diri kepadaku. Bagi Yesus, salib adalah jalan menuju kemuliaan. Sama halnya dengan kita. Kalau kita menolak salib yang harus kita pikul, kita kehilangan kemuliaan. Adakah salib yang seharusnya kita pikul tetapi kita menghindarinya? Contohnya, harus menderita karena bekerja secara jujur, atau harus menderita disebabkan memberitakan Injil. Ingat bahwa kalau tidak ada salib, tidak ada mahkota, tidak ada kemuliaan. Kuasa Roh Kudus yang menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, dan Roh Kudus yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di luar sana atau di luar kita. Selama Roh Allah ini kita kunci erat-erat, rapat-rapat, atau kita padamkan, bahkan kita telah mendukacitakannya dengan pemberontakan kita seperti kulit gandum yang keras. Saudara sekalian, kita tidak akan merasakan kehadiran Tuhan, tidak akan merasakan urapan Roh Kudus. Tetapi bila ada peremukan jiwa dengan merelakan kita dibentuk dan dimurnikan Tuhan, maka kehidupan di dalam diri kita yang tertawan akan terlepas, dan kuasa itu
mengalir keluar. Roh Kudus mengalir dalam diri kita sehingga kita melihat kemuliaan Allah, sehingga kita dapat melihat kehidupan kita, sehingga kita dapat merasakan keselamatan daripada Tuhan. Galatia pasal 2 ayat 19 hingga 20 mengatakan, terhadap Taurat aku ini seperti sudah mati. Aku telah dimatikan oleh Taurat itu sendiri, supaya aku dapat hidup untuk Allah. Aku sudah disalibkan bersama-sama Kristus. Yang hidup sekarang ini bukanlah aku, tetapi Kristus yang hidup dalam diriku. Hidup yang aku hayati sekarang ini adalah hidup dengan iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang telah mengorbankan dirinya untuk aku. Rasul Paulus melihat dirinya bahwa hidupnya dipunyai oleh Tuhan, karena dia telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan sepenuhnya. Dan sehingga dia mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang ada dalamku. Apakah saudara juga boleh mengatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus ada dalamku? Karena pengorbanan, kematian, penyaliban Tuhan Yesus menukar kehidupan kita dari hukuman kepada kehidupan, dari kesengsaraan kepada keselamatan. Saudara dan saudara sekalian, pada saat ini kematian, penyaliban Tuhan Yesus mengangkat kita, menaikkan taraf hidup kita, supaya kita menjadi anak-anak Allah. Kalau Yesus ada dalam hidup kita. Oleh itu saudara sekalian, maukah saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatmu secara pribadi? Kalau saudara mau Yesus menjadi Tuhan dan penyelamatmu secara pribadi, buka hatimu dan mengundang Tuhan Yesus supaya masuk dalam hidupmu dan akui Dia sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidupmu secara pribadi. Maukah saudara mati bagi diri saudara sendiri dan hidup untuk Yesus? Saudara, mari kita mematikan kehidupan lama kita. Mari kita mematikan setiap sifat-sifat kita. Mari kita menyerahkan kehidupan kita supaya sifat Kristus ada dalam hidup kita, supaya kehidupan Kristus ada dalam hidup kita. Maka kita menikmati berkat Tuhan, maka kita menerima Yesus sebagai Tuhan penyelamat kita, maka hidup kita pasti ada keselamatan dalamnya, sebab kita mengisi hidup kita, memberi tempat kepada Yesus dalam hidup kita, dan hidup kita tidak sama lagi karena kita menjadi anak-anak Allah, karena kita adalah kepunyaan Tuhan, miliknya Tuhan. Dan hidup kita berhasil, hidup kita berjalan dengan penuh keyakinan, penuh harapan, penuh keselamatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam Tuhan Yesus kita diselamatkan. Amin saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang hidup, terima kasih Tuhan, karena Engkau mengambil alih kesengsaraan kami, hukuman kami. Engkau telah menempatkan dan memikul hukuman itu, supaya kami tidak turut dihukum, melainkan kami diselamatkan oleh Tuhan. Oleh Tuhan kami mengucap syukur, karena Engkau hadir, Engkau datang, membawa kami dan menukar kehidupan kami dari kehidupan yang mati karena dosa, diselamatkan karena hidup yang ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sederhana ini. Kiranya itu menguasai kehidupan kami. Kiranya kami dimampukan untuk mentaati. Kiranya kami mempunyai sukacita, damai sejahtera, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidup kami. Oleh Tuhan kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan menjamah setiap kami,
menjamah setiap yang hadir, agar di dalamnya kami dipenuhi dengan sukacita, dan biarlah kuasa Allah mengalir dalam setiap pribadi kami, dan Engkaulah ditinggikan, Engkaulah dimuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin.